Chapter 1376 Kaisar Bingxiang. Kuda naga sangat ketakutan. Dibandingkan dengan binatang besar itu, penampilan mereka mirip, tetapi itu seperti boneka seukuran saku. Itu adalah binatang ilahi yang sangat besar, dan berubah menjadi naga yang sebenarnya. Dengan kibasan ekornya, ia menghilang ke kedalaman gunung abadi. Cakar naga itu bersinar dengan cahaya merah, dan bisa menutupi sekelompok gunung. Kepala naga yang besar itu bisa memecahkan bintang yang sangat besar. Itu sangat agung, seperti naga leluhur dari segala zaman. Dua berkas cahaya melesat keluar dari mata Tao Baiji, dan dia berkata, kita telah bertemu dengan leluhur kita. Keponakan, kejar dia. Ini adalah nasib baik kita. Apakah aku bisa mencapai sesuatu di masa depan tergantung padamu? Kamu seekor keledai. Dia seekor naga. Apa hubungannya denganmu? Semua orang mengutuk, tetapi mereka tidak berani mengoreksinya. Longma marah. Akhir-akhir ini, ia bertingkah seperti keledai, dan ia sangat marah. Tapi dia tidak bisa mengalahkannya, dan dia tidak bisa melarikan diri. Tidak ada jalan lain. Sekelompok orang mengejarnya. Dengan Sage Agung sebagai pemimpinnya, mereka pergi ke kedalaman Gunung Dibing. Mereka semua ingin tahu apakah Gunung Kaisar kuno yang agung itu selamat. Kabut memenuhi udara, dan kabut peri menguap, berubah menjadi hujan cahaya. Pepohonan dan bebatuan purba di hutan purba ini diwarnai dengan warna misterius, yang membuat orang mabuk kepayang. Ini bukanlah sebuah makam besar, tetapi sebuah dunia kecil di negeri peri. Tempat ini penuh dengan tanaman, air terjun perak, dan pemandangan pegunungan yang spektakuler. Tempat ini sangat cocok untuk bercocok tanam. Di kedalaman Gunung Dibing, tidak ada jejak ki kematian. Hanya ada tanda jimat abadi yang samar-samar. Tempat ini ternoda oleh ki kaisar dari kaisar kuno agung. Wosh! Tiba-tiba, cahaya yang berkobar terbang dan menjadi satu-satunya yang abadi. Segala sesuatu di dunia kehilangan kilaunya, dan itu sangat indah dan mulia. Begitu cepatnya, sampai-sampai di luar batas pemahaman manusia. Itu bisa disebut cahaya peri, dan melesat menembus semua rintangan dalam sekejap. Dengan erangan yang teredam, Raja Surgawi dari klan kuno jatuh. Darah dewa jahat sangat mengerikan, memercik ke seluruh langit, meruntuhkan gunung-gunung di bawahnya, dan membuat layu semua pepohonan. Ini adalah pemandangan yang suram. Darah ilahi memercik kemana-mana. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia sangat lemah. Bibirnya bergerak, dan matanya kehilangan fokus. Kemudian, dia jatuh sepenuhnya ke dalam debu. Boom! Orang ini berubah menjadi Tao. Tubuhnya menghilang, dan menjadi hujan cahaya. Bahkan tidak ada tulang kristal yang tersisa. Semuanya berubah menjadi abu. Apa itu tadi? Keberadaan yang telah mencapai puncak alam Raja Suci akan menjadi orang suci agung di masa depan dan menjadi dewa jahat. Namun, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak sebelum dia layu begitu saja. Tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Sinar cahaya abadi itu melesat, membuat semua orang diam karena takut. Bahaya akhirnya muncul setelah memasuki makam kekaisaran. Itu sangat aneh, mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Pelindung Dao manusia mengerutkan kening. Dia berjalan untuk mengamati, dan kemudian dia dengan cepat mundur seolah-olah dia bertemu dengan ular atau kalajengking. Tempat itu tertutup bintik-bintik cahaya. Kekuatan transformasi Dao sangat kuat, hampir menarik api ke dirinya sendiri. Apakah kalian semua melihat itu? Apakah itu makhluk hidup atau semacam artefak ilahi? Bagaimana itu bisa begitu menentang surga? Pemimpin dari ras iblis lembu bertanya. Bahkan sebagai seorang Sage Agung, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Seberkas cahaya melintas, dan seorang ahli ras kuno mati begitu saja. Mungkinkah itu Longma yang tadi? Beberapa orang curiga. Itu adalah tunggangan seorang kaisar kuno. Jika itu benar-benar melepaskan kekuatannya, semua orang akan berada dalam masalah. Namun, ada seorang Sage Agung yang menggelengkan kepalanya. Aura itu tidak tampak seperti itu. Naga merah raksasa itu seperti gunung, megah dan megah, sementara cahaya abadi barusan sangat elegan dan kecil, melewatinya dalam sekejap. Semuanya, ini Gunung Dibing. Ini adalah tempat di mana Kaisar kuno agung mengubur senjata mereka. Hati-hati. Saya pikir cahaya barusan sedikit. Taois Baiji hendak mengatakan sesuatu, tapi dia tiba-tiba terputus. Sebuah garis cahaya yang berkobar terbang seperti pelangi yang mengejutkan yang menghubungkan langit dan bumi. Cahaya itu menyinari semua orang hingga mereka harus menutup mata. Air mata dan darah mengalir seakan-akan mereka sedang disayat oleh pisau. Ini terlalu menakutkan.
Taois 100 kesengsaraan berteriak keras dan dengan cepat berbalik untuk merapal teknik substitusi kematian. Tubuh aslinya pergi, meninggalkan tubuh boneka yang ditembus. Kemudian, erangan teredam terdengar saat dua Raja Suci lainnya terbunuh. Darah berceceran saat mereka langsung berubah menjadi hujan cahaya, jatuh ke gunung dan menghilang ke dalam jalan. Tidak ada yang tersisa. Hutan belantara menjadi sunyi. Orang-orang merasakan aura yang aneh dan kuat, seolah-olah binatang prasejarah memata-matai mereka dalam kegelapan untuk memburu setiap kultivator tertinggi. Semuanya, jangan bertindak gegabah. Bahkan jika Anda melihat item ilahi, jangan mengambilnya tanpa izin. Jika tidak, itu bisa menjadi bencana. Pelindung klan manusia dengan sungguh-sungguh mengingatkan. Setelah bencana ini, semua orang berhati-hati. Mereka semua berada dalam jangkauan perlindungan Sage Agung, tidak berani bergegas keluar. Apa-apaan itu? Bahkan Roh Suci Si berbisik dengan ekspresi yang sangat serius. Ini membuatnya merasakan ancaman besar. Cahaya abadi barusan pasti ditujukan pada Taois 100 kesengsaraan. Karena itu berani menyerang Sage Agung, itu berarti itu bisa mengancam semua orang di sini dan mereka semua adalah targetnya. Gunung-gunung itu megah, tanaman obat ada di mana-mana, dan air terjun suci tidak terbatas. Sebenarnya ada niat membunuh yang tersembunyi di tanah murni yang seperti negeri dongeng ini. Semua orang menunjukkan ekspresi serius. Kabut di sekitarnya berangsur-angsur menebal. Semua orang merasa ada sesuatu yang salah. Spanduk dari berbagai klan berkibar tertiup angin. Ada puluhan hingga ratusan dari mereka, dan jumlah mereka tidak terbatas. Mereka semua tidak bisa dibunuh di sini, kan? Tidak ada yang berani membayangkan. Makam seorang kaisar besar kuno tidak bisa diprovokasi. Mereka baru saja masuk, namun mereka sudah menghadapi bahaya yang begitu besar. Dia datang lagi. Semua orang merasakan aura yang membuat langit bergetar. Fluktuasi yang luar biasa dan cahaya abadi yang menyilaukan membuat tulang-tulang semua orang bergetar. Fluktuasi ini terlalu menakutkan, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ekspresi dari Sage Agung berubah satu demi satu. Hal ini melampaui kendali dan pemahaman mereka. Ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka harapkan. Sebuah rentetan cahaya ilahi yang abadi melesat, menembus 10.000 dunia. Selama itu adalah benda yang berwujud, akan sulit baginya untuk melarikan diri dari bencana kematian. Dengan suara honglong, dengan mudah merobek penghalang cahaya yang dipasang oleh Sang Bijak Agung, menembusnya. Itu menyapu ke arah pasukan berbagai klan. Serangan semacam ini, aura yang mendominasi semacam ini, pasti bisa memusnahkan semua makhluk hidup dalam sekejap, menciptakan bencana berdarah yang tak terukur. Seolah-olah cahaya ilahi dari domain abadi mengalir deras, menghancurkan semua teknik. Yang pertama menanggung beban serangan itu adalah penggaris pengukur surga yang kurang dari panjang lengan. Meskipun itu bersinar dengan kemegahan ilahi dan bertabur air mata abadi, memiliki sebagian aura artefak ilahi tertinggi, itu tidak cukup sekarang. Tapi sekarang, itu tidak cukup. Hanya dengan sedikit sentuhan, itu dikirim terbang, bergetar hebat seperti domba yang menghadapi naga ganas. Honglong. Garis cahaya abadi itu turun, menatap penguasa pengukur surga, langsung menyerangnya. Mungkin karena itu adalah yang paling istimewa di antara senjata-senjata di sini, bagaimanapun juga, itu ditempa dari emas ilahi, itu menarik perhatian cahaya abadi. Roh suci itu mengeluarkan suara gemuruh yang hebat. Tubuh setinggi 1 meter melepaskan kekuatan dewa surgawi, memanggil senjatanya sendiri karena takut akan hancur di bawah serangan ini. Dengan suara cahaya warna-warni yang abadi bersinar dengan cemerlang, cahaya hijau berkedip-kedip. Penggaris pengukur surga yang ditempa dari air mata abadi emas hijau terbang secara terbalik, menghindari serangan dan bergegas menuju pemiliknya. Namun, pancaran cahaya abadi ini mengikutinya seperti bayangan, bahkan lebih cepat lagi, menghantam penggaris yang berharga itu. Sebuah kiang yang jernih terdengar, retakan yang tak terduga muncul di permukaannya. Selain itu meletus dengan cahaya yang tak tertandingi, membuat banyak orang meneteskan air mata darah, sulit untuk melihat langsung. Jenis cahaya abadi itu terlalu menakutkan. Semua orang menjadi tercengang. Betapa kuatnya benda ilahi ini, benar-benar mampu merusak air mata emas hijau abadi, ini. Pasti artefak kaisar, atau jika tidak, itu tidak akan memiliki kekuatan seperti ini. Kita harus memahami bahwa di dunia ini, semua akar sumber energi sumber kehidupan, emas merah darah Phoenix, emas hijau air mata abadi, dan hal-hal lain adalah bahan abadi yang paling kuat. Murni berdasarkan keabadian dan kekerasan, sulit untuk menemukan sesuatu yang melampaui mereka. Kumpulkan.
Orang batu itu mengeluarkan raungan besar. Dia membuka mulutnya, menghisap garis cahaya warna-warni hijau sepanjang 1 kaki, menelan penggarisnya yang berharga. Dia merasakan sakit yang tak tertandingi. Senjata suci ini rusak, tidak diketahui berapa tahun waktu yang dibutuhkan untuk memulihkannya. Sebuah rentetan badai petir abadi menyapu, cahaya ilahi yang menyilaukan, secara tak terduga mengalir ke arahnya. Roh suci mengeluarkan raungan besar, mengacungkan kekuatan ilahi yang paling kuat untuk menyerang. Hong! Dia terbang keluar. Bahkan seseorang sekuat Sage Agung, setengah langkah lagi untuk memasuki alam Kaisar Semu, tidak bisa menghentikan serangan ini sama sekali. Tanpa sedikit pun ketegangan, dia terbang keluar. Selain itu, salah satu tinjunya sudah lama membusuk, darah dewa tersebar keluar, kemilau kemegahan dewa mewarnai langit dan bumi menjadi merah. Selain itu, ini bukanlah akhir dari segalanya. Seluruh lengan kanannya mulai berubah menjadi dao, dengan cepat berubah menjadi hujan cahaya. Lupakan orang biasa, bahkan Sage Agung pun menggigil dalam hati. Jenis serangan ini terlalu mengerikan, bahkan orang-orang pada level mereka tidak dapat menghentikannya, jadi bagaimana mereka bisa berbicara tentang menaklukkannya? Oh, lengan itu dengan cepat berubah menjadi dao, berubah menjadi hujan cahaya, tidak ada yang tertinggal. Adegan itu begitu menakutkan sehingga tidak ada yang berani bernapas terlalu keras. Mustahil. Apa yang sedang terjadi? Semua orang menggigil di dalam hati, banyak orang yang gemetar saat mereka berteriak keras. Ini terlalu menakutkan. Apakah ada seseorang yang mengendalikan semuanya di sini, menggunakan senjata kaisar untuk menyerang semua orang? Ini menakutkan, membuat semua orang menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini melebihi harapan semua orang. Ini hanyalah makam kaisar yang agung, jadi mengapa ada makhluk kuat yang hidup? Apakah dia yang mengendalikan segalanya? Setelah sekian lama berlalu, tempat ini masih sangat damai. Semua orang merasa seolah-olah ada gunung besar yang membebani hati mereka, sangat berat. Hong! Di depan, hamparan cahaya yang berkobar-kobar melonjak. Banyak gunung kuno meledak, sejumlah besar puncak besar yang tinggi meledak, reruntuhan besar menghamburkan awan. Semua orang terkejut. Peristiwa tak terduga macam apa ini? Hong Long Long, puing-puing beterbangan di udara, kekuatan ilahi seperti ombak yang mengamuk menghantam pantai. Kekacauan primitif yang tak terbatas meledak, gunung-gunung besar kuno terbelah. Tempat ini berada dalam kekacauan besar. Tanah kuno di depan benar-benar terbelah, tidak diketahui berapa banyak pegunungan yang runtuh. Pada akhirnya, sebuah altar agung terungkap, seolah-olah puncak ilahi nomor 1 kuno dipotong menjadi 2 di bagian pinggang, menjadi platform ilahi kuno di depan. Di atasnya, ada 5 atau 6 senjata yang tersusun, beberapa cemerlang, melepaskan kemegahan abadi yang abadi, beberapa sederhana dan tanpa hiasan, tidak melepaskan fluktuasi sedikit pun. Setelah kedatangan semua orang, semua senjata kuno ini dihidupkan kembali, melepaskan cahaya yang berkobar. Salah satunya adalah cahaya ilahi yang menyerang semua orang barusan, bahkan membuat roh-roh suci mengeluh. Tidak mungkin, kan? Aura senjata kaisar, mungkinkah mereka semua? Begitu banyak dari mereka berkumpul bersama. Semua orang tidak berani mempercayai ini. Ini tidak realistis. Senjata kaisar di seluruh jagat raya dapat dihitung, namun beberapa di antaranya muncul di makam kuno ini pada saat yang bersamaan. Seolah-olah mereka adalah legenda hidup. Oh, tiba-tiba, tanpa suara apapun, sebuah senjata redup terbang dengan kekuatan yang tak terbendung, menusuk dahi dewa jahat ras asing. Darah memercik di mana-mana, mati di tempat. Mati, seorang Sage Agung mati. Semua orang meledak dengan keributan. Sebelum senjata setingkat ini, bahkan dewa jahat kuno yang paling kuat pun tidak bisa menghentikannya, terbunuh di tempat. N. Chapter 1377 Penguasa Kaisar Iblis. Ini adalah makam seorang Kaisar Agung, tempat pemakaman sekelompok Kaisar Agung. Bagaimana mungkin ada beberapa senjata Kaisar di sini? Itu membuat orang menggigil sampai ke tulang. Itu pasti senjata Kaisar. Jika tidak, bagaimana mereka bisa memecahkan penguasa emas hijau air mata abadi? Dan sekarang, seorang Sage Agung dibunuh secara diam-diam tanpa bisa melawan. Tempat ini gempar. Bagaimana mereka bisa bertarung? Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka pasti akan mati. Bahkan Sage Agung bukanlah tandingannya. Bahkan jika semua kultivator di alam semesta menumpuk mayat mereka, mereka tidak akan bisa. Mundur, mundur dengan cepat. Suara pelindung dao manusia bergetar. Makam besar itu telah melampaui harapan mereka berkali-kali. Itu benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan.
Mereka bahkan belum melihat jasad kaisar, namun ada begitu banyak bencana. Ada sebuah altar besar para dewa dan iblis, yang terbentuk dari sebuah gunung yang telah dibelah menjadi dua. Ada 5 senjata yang terkubur di atasnya, semuanya hidup kembali. Untaian aura kaisar kuno memenuhi udara. Sayangnya, mereka tidak bisa melihatnya dengan jelas. Yang berkobar begitu menyilaukan sehingga air mata darah mengalir dan indera ilahi mereka hampir runtuh. Yang redup tersembunyi dalam ketiadaan, dan penampakan mereka yang sebenarnya tidak dapat dilihat. Disinilah Kaisar Agung telah mengubur senjata-senjata ilahi yang telah menemaninya sepanjang hidupnya. Tiba-tiba, suara gemuruh yang dahsyat bergema di 9 langit. Longma besar yang telah menghilang sebelumnya muncul lagi, membentang di cakrawala dan mengangkat kepalanya ke arah ini. Ini benar-benar pemandangan yang mengejutkan. Naga merah itu lebih besar dari banyak gunung, dan puncak gunung manapun seperti gundukan kecil di depannya. Senjata kaisar muncul, dan tunggangan kaisar kuno juga muncul. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke atas. Itu benar-benar pemandangan yang mengejutkan. Boom! Di belakang naga merah besar itu, sebuah gunung yang lebih besar dari bintang muncul, membentang di cakrawala. Itu sangat besar, mencapai kekacauan di atas dan menekan 9 dunia bawah di bawahnya. Tidak diketahui berapa puluh ribu zang tingginya. Di dasar gunung, ada sebuah gua besar. Naga merah mengayunkan ekornya dan masuk. Auman dahsyat terdengar, mengguncang jiwa orang-orang. Awan berarak, dan sisik merah berkedip-kedip di dalam gua dari waktu ke waktu. Tunggangan kaisar kuno telah berubah dari seekor kuda menjadi seekor naga. Ia menari-nari di dalam sarang yang sangat besar, dan setiap sisik naga merahnya memiliki panjang puluhan kaki. Keponakan, serang. Ini adalah leluhur kita, dan dia memanggilmu. Cepatlah dan mintalah petunjuknya. Longma sangat marah sampai hidungnya hampir bengkok. Keledai tua ini terlalu jahat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar menghadapi naga merah itu. Jika cakar naga itu menghantamnya, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Bas! Kabut abadi mendidih dan gunung raksasa itu menghilang. Seberkas cahaya menyapu Longma. Keponakan, jangan lupakan aku. Bawalah kembali beberapa manfaat untukku. Taois 100 kesengsaraan mentransmisikan suaranya dari belakang. Semua orang tercengang. Gemuruh. Persenjataan Sovereign telah berubah. Langit runtuh dan bumi terbelah. Seolah-olah beberapa kaisar besar akan hidup kembali. Sejumlah besar gunung dan sungai berubah menjadi debu. Hanya mezbah yang menjulang tinggi di sana dan tidak hancur. Mezbah itu terus bergoyang-goyang. Kebangkitan persenjataan berdaulat, dan 5 di antaranya sekaligus, siapa yang bisa menerima ini? Kerumunan orang tidak peduli tentang hal lain dan berbalik untuk melarikan diri. Berhenti. Jangan lepaskan niat membunuh. Ini adalah penghujatan terhadap persenjataan berdaulat. Mereka diaktifkan karena ini. Kita harus tenang. Biksu tua dari Padang Bintang Amitabha berteriak. Dia melihat inti dari masalahnya. Senjata-senjata yang berdaulat itu suci dan bermartabat. Mereka dihormati di antara senjata-senjata lainnya dan telah terkubur selama bertahun-tahun. Sekarang setelah mereka melihat cahaya matahari, para dewa di dalamnya secara alami akan bereaksi dengan keras. Jembatan Buddha emas ungu berkedip-kedip dan melepaskan aura damai di bawah kaki semua orang. Kekuatan iman yang murni memenuhi udara dan menenangkan pikiran semua orang. Jembatan ini diciptakan oleh Kaisar Agung Amitabha. Jembatan ini disirami dengan keyakinan semua makhluk hidup dan ditempa dengan berbagai cara. Tidak ada sedikit pun ketidakmurnian di dalamnya, dan memiliki pancaran cahaya yang berkilauan dari sisi hati manusia yang paling murni dan paling baik. Dikatakan dapat memurnikan semua makhluk hidup di dunia dan menuntun mereka ke pantai seberang. Sekarang, itu benar-benar luar biasa dan secara efektif menghilangkan niat membunuh. Pada titik ini, 5 senjata di altar Dewa Iblis berangsur-angsur menjadi tenang, dan aura para Kaisar Agung tidak lagi hadir. Amitabha. Banyak orang tidak bisa tidak menyebut nama Buddha. Sementara itu, jembatan Buddha emas ungu menjadi lebih sakral dan damai, mengalir dengan cahaya keberuntungan. Terlepas dari apakah itu dewa dan iblis berjubah hitam dari dunia bawah atau dewa utama dari organisasi dewa, ekspresi mereka semua berubah. Ajaran Buddha yang didirikan oleh Amitabha membuat mereka merasa takut. 5 senjata berdaulat di atasnya mengungkapkan tubuh mereka yang sebenarnya. Mereka tidak lagi gemetar dan dengan tenang berbaring di sana. Mereka semua sebenarnya adalah pecahan-pecahan dan bukan senjata yang sempurna. Mereka seluruhnya berwarna hijau. Beberapa di antaranya tidak berkilau dan sangat redup, sementara yang lainnya memiliki lapisan kemegahan yang jernih mengalir. Setiap bagian memiliki perasaan kuno, tidak diketahui berapa puluh ribu tahun yang telah mereka alami.
Ini adalah penggaris yang terbuat dari Feather Azure Gold yang paling misterius. Ini adalah bahan abadi yang sama terkenalnya dengan Phoenix Blood Scarlet Gold dan Immortal Thirst Green Gold. Tidak diketahui mengapa benda itu pecah menjadi 5 bagian dan berserakan di tanah. Semua orang tercengang. Ini jelas merupakan senjata berdaulat, namun itu benar-benar dipatahkan oleh seseorang. Ini terlalu mengerikan. Tidak heran itu menyerang penguasa emas hijau air mata abadi roh suci. Itu karena itu adalah penggaris pengukur surga pada awalnya. Itu diprovokasi oleh niat membunuh dan tidak bisa mentolerir, senjata biasa, yang memprovokasi itu. Bagaimana tepatnya itu bisa pecah? Semua orang terkejut. Mereka tidak berani mendekat dan hanya melihat dari jauh. Retakan itu tidak beraturan, seolah-olah dipecahkan secara paksa oleh seseorang. Seberapa besar kekuatan yang dibutuhkan untuk menghancurkan senjata berdaulat? Itu di luar akal sehat. Jika ada pertempuran, itu pasti akan mengguncang dunia. Ini sulit dibayangkan. Aku hanya pernah mendengar jenis pertempuran dewa yang pahit ini selama era legendaris dan runtuhnya surga kuno. Mungkinkah itu adalah makhluk tertinggi di era itu? Seorang sage agung menjadi ragu, suaranya tidak tenang sama sekali. Tidak, itu terlihat sedikit familiar. Ini mirip dengan apa yang tercatat dalam teks-teks kuno. Sepertinya ini adalah senjata dewa tertinggi yang legendaris. Taois 100 kesengsaraan tiba-tiba berbicara, ekspresinya sangat bersemangat. Kemudian, pelindung dao umat manusia, Raja Banteng Iblis, ahli dunia bawah yang tak tertandingi, dan ekspresi dewa utama itu semuanya bergetar. Pada saat yang sama, mereka memikirkan karakter yang telah meremehkan semua sejarah. Itu dia, makhluk tertinggi yang meremehkan 9 langit dan 10 bumi, Kaisar Iblis. Seorang pelindung dao mengucapkan nama besar ini dengan suara gemetar, penuh rasa hormat. Ini adalah Kaisar Iblis kuno yang memandang rendah semua langit dan puluhan ribu alam. Gaya tak terkalahkannya menerangi langit berbintang, dan namanya yang termasyhur membuat orang gemetar ketakutan. Dia adalah yang tertinggi, dan di era dia memerintah, tidak ada seorang pun di 9 langit dan 10 bumi yang berani menentangnya. Bagaimana mungkin itu dia? Bukankah dia dimakamkan di padang bintang biduk? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Mengenai legendanya, kebanyakan orang tidak tahu, tetapi sebagai sage agung dari jalan kuno langit berbintang, mereka tidak akan bodoh. Kemuliaan semacam itu membuat mereka menghormatinya hanya dengan memikirkannya. Itu benar-benar jalan kuno yang tak terkalahkan yang menyapu langit berbintang. Ketika Kaisar Iblis masih muda, dia berjalan di jalan kuno umat manusia, dan dikejar oleh semua orang. Pada akhirnya, semakin dia bertarung, semakin kuat dia menjadi, dan dia tak terkalahkan di bawah langit. Tubuh aslinya tidak sekuat itu, dan dikabarkan bahwa dia hanyalah seekor kelinci salju. Namun, dia menjadi makhluk tertinggi yang tak tertandingi, yang dikenal telah menebang semua makhluk tertinggi di bawah langit. Dalam puluhan ribu alam, hanya dia yang tertinggi. Sebelum dia mencapai Dao, dia pernah bertempur dalam pertempuran berdarah yang mengejutkan puluhan ribu zaman. Dia membunuh makhluk tertinggi darah dewa, membunuh roh suci leluhur kuno yang tak tertandingi, serta beberapa dewa jahat kuno di alam Kaisar Semu. Pertempuran itu adalah langit dan bumi runtuh, hantu menangis dan para dewa melolong. Orang-orang sulit membayangkan bahwa dia mengaum di seluruh kosmos sendirian, mengalahkan semua pihak dalam satu malam, membunuh semua pesaingnya dan secara dominan naik ke puncak. Namanya adalah Sue Yueqing, seorang pria yang pakaiannya lebih putih dari salju, melebihi para dewa. Di era itu, dia bertarung melawan Dewa 9 Surga dan menekan mayat-mayat 9 dunia bawah. Penampilannya luar biasa, tak tertandingi di dunia ini. Meskipun latar belakangnya tidak penting dan kecil, hanya seekor kelinci salju, dia tetap luar biasa. Dia maju selangkah demi selangkah, akhirnya menjadi Kaisar Iblis di puncak Dao yang ekstrim. Pada akhirnya, orang-orang melupakan identitasnya, karena dia terlalu kuat, bahkan membuat para dewa gemetar. Legenda mengatakan bahwa Kaisar Iblis tidak ada bandingannya di bawah langit. Dia menggunakan tubuhnya yang lemah untuk memurnikan darahnya dan memberi makan dirinya sendiri, terus-menerus menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, setetes darahnya dapat membunuh seekor naga. Semua orang mengira bahwa dia meninggal di biduk di tahun-tahun terakhirnya, tetapi ada juga beberapa catatan kuno yang menyatakan bahwa makam besar Kaisar Iblis berubah menjadi sebuah benua, yang pada akhirnya menabrak kedalaman kosmos. Pada saat ini, ketika penguasa Kaisar Iblis muncul, semua orang tahu bahwa ini adalah makam kuno Kaisar Iblis. Namun, kecurigaan orang juga muncul. Mengapa penguasa Kaisar Iblis, yang namanya tercatat dalam sejarah, hancur?
Kita harus tahu bahwa pamornya sangat besar. Mungkinkah di tahun-tahun terakhirnya, Kaisar Iblis menghadapi pertempuran paling menakutkan dalam hidupnya saat duduk sendirian di dalam makam. Senjata Kaisar hancur, dan makam besar itu jatuh ke kedalaman alam semesta. Ketika memikirkan kemungkinan ini, bulu kuduk semua orang berdiri. Seberapa kuatkah lawan itu? Itu tidak bisa ditemukan dalam sejarah. Kaisar Iblis berpakaian putih tak tertandingi. Bagaimana dia bisa bertemu dengan lawan saat itu? Legenda mengatakan bahwa dia melakukan perjalanan ke seluruh alam semesta untuk mencari lawan, dan tidak ada seorang pun yang bisa menahan bahkan satu jarinya. Pikiran orang-orang menjadi liar. Pada akhirnya, mereka semua menatap pecahan senjata itu. Pada saat ini, mustahil untuk mengatakan bahwa tidak ada keserakahan di antara kerumunan. Ini adalah penguasa Kaisar Iblis, yang kekuatan ilahi telah mengejutkan zaman. Bahkan jika itu rusak, itu masih merupakan harta yang tak ternilai harganya. Selain itu, jika itu benar-benar penguasa pengukur surga yang lengkap, orang pasti tidak akan bisa mengendalikannya. Jika itu adalah sepotong, mungkin itu bisa digunakan oleh seorang ahli yang tak tertandingi di tingkat Sage Agung. Swiss. Cahaya yang jelas melintas, dan dewa utama yang memegang kuali melangkah maju. Dia menyingkirkan semua niat membunuhnya, dan seluruh pribadinya menjadi tenang dan damai. Dia mendekat ke depan, hendak menyingkirkan penguasa Kaisar Iblis. Sage Agung pertama telah bergerak, dan yang lainnya tentu saja tidak bisa duduk diam. Mereka semua melangkah maju. 6 atau 7 grid Sage yang tak tertandingi mendekat, dan mereka dengan hati-hati berjalan menuju altar Dewa Iblis. Siapa yang mau melepaskan kesempatan seperti itu? Senjata Kaisar Iblis dari satu generasi sekarang dipecah menjadi 5 bagian dan dipajang di sini. Setiap kultivator akan tergoda. Yang lain menahan nafas, dan mereka tidak berani memperebutkannya. Mereka memperhatikan dengan seksama. Beberapa pelindung dao manusia tidak bergerak, dan ekspresi mereka suram saat mereka menunggu kesempatan. Boom! Tiba-tiba, setelah 6 atau 7 grid Sage mendekati altar, itu memancarkan layar cahaya, dan itu membuat area itu tampak berkabut. Garis-garis cahaya berdarah melintas, dan hantu berpakaian putih berdiri di sana dengan punggung menghadap semua orang. Dia diam-diam memberikan penghormatan kepada senjata Kaisar. Plop! Hampir semua orang berlutut. Mereka merasakan semacam tekanan kuno, dan bahkan Sage Agung tidak bisa menahan diri untuk tidak bersujud. Lututnya gemetar. Ini mengejutkan semua orang. Pada saat ini, mereka mengerti bahwa hantu berpakaian putih itu pasti Kaisar Iblis. Setelah itu, satu demi satu adegan melintas. Semua orang terkejut, dan tubuh mereka bergetar. Mereka akhirnya mengerti mengapa penguasa-penguasa Kaisar Iblis hancur. Chapter 1378 menaklukkan jalan abadi. Siapa yang dilawan oleh Kaisar Iblis? Di era itu, dia bisa menekan langit dan 10.000 alam, namun masih ada seseorang yang bisa memaksanya melakukan langkah ini. Itu benar-benar tak terbayangkan, melebihi penalaran normal. Pertempuran dalam adegan itu terlalu menakutkan, bahkan membuat Sage Agung gemetar. Dia tidak bisa menahan lebih lama lagi, mereka semua berlutut, berseru untuk Kaisar Iblis. Itu adalah rentetan demi rentetan cahaya abadi yang menghancurkan dunia, meledakkan kosmos, menghancurkan langit yang tak berujung, semua wilayah langsung hancur. Itu sudah cukup untuk membunuh semua orang suci di dunia ini. Hanya sosok berpakaian putih yang menjulang tinggi di langit, membuat bintang-bintang lenyap, lautan biru berubah menjadi asap, wilayah surgawi menjadi abu. Dia masih bertahan, menahan tekanan yang luar biasa ini. Itu adalah Kaisar Iblis yang tak tertandingi, pakaian putih yang lebih murni dari salju. Matanya sangat dalam, cahaya di dalamnya membelah langit dan bumi, pemandangan sungai-sungai bintang yang hancur. Dia tidak bergerak sama sekali, ada selamanya di dunia ini. Bencana yang begitu besar, setiap helai cahaya yang tumpah bisa langsung membunuh para ahli surga, namun dalam sekejap, tidak ada orang suci yang tersisa di dunia ini, hanya tulang belulang putih. Kaisar Iblis terlalu kuat, tidak membela diri sama sekali. Matanya mengeluarkan cahaya yang tajam, seolah-olah melintasi waktu yang tak berujung dan tiba di dunia ini, memasuki kedalaman hati semua orang. Hong! Di atas kepalanya adalah penguasa abadi emas hijau, menghancurkan surga dan membelah bumi, menebang dewa dan membasmi makhluk abadi. Itu bertentangan dengan langit, menghancurkan alam semesta. Pada saat ini, semua orang dengan jelas melihat langit berbintang yang tak berujung hancur, tidak ada yang tersisa. Kekuatan serangan ini bisa dikatakan menghancurkan dunia, tidak ada yang bisa menghentikannya di bawah langit. Sang bijak agung gemetar.
Ini hanya serangan biasa dari Kaisar Iblis, bukan kekuatan pembunuh yang hebat, namun itu sudah cukup untuk memusnahkan dunia, menghancurkan 10.000 alam di langit. Jika mereka ada di sini, 10.000 bahkan tidak akan cukup untuk membunuhnya. Hanya satu gumpalan cahaya warna-warni dapat menghancurkan mereka semua ribuan hingga puluhan ribu kali. Bahkan semut yang menatap naga biru pun tidak cukup untuk menggambarkan betapa tidak berartinya mereka. Perbedaan seperti ini membuat seseorang putus asa. Perbedaan dari seorang kaisar yang agung terlalu besar, hanya dengan menyaksikannya secara pribadi mereka akan mengerti. Kaisar Iblis, dia menyerang domain abadi, ingin mencapai keabadian. Raja Iblis Banteng berkata dengan suara gemetar. Apakah ini alasan mengapa penguasa abadi pecah menjadi 5 bagian? Tidak ada yang ada lagi. Hanya ada sosok berpakaian putih, berdiri sendirian di langit berbintang kuno. Dia maju di jalan keabadian, menaklukkan umur panjang. Dia ingin mencapai keabadian. Ini adalah Kaisar Agung sejati yang mengambil tindakan. Sayang sekali kita tidak bisa melihatnya. Semua orang diliputi emosi. Para pahlawan berlutut di tanah dan mengangkat kepala mereka sambil bergumam. Kekuatan sejati seorang Kaisar Agung baru saja dimulai. Sayangnya, alam semesta sangat luas dan kabut kekacauan utama telah muncul, menutupi segalanya. Mereka tidak bisa melihat kekuatan sebenarnya dari Kaisar Iblis. Semua orang terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang kaisar kuno bergerak. Dia benar-benar ingin berperang melawan alam abadi, ingin mengukir masa depannya sendiri, membunuh jalan keluar untuk membersihkan langit. Maju ke alam abadi. Kaisar Iblis terlalu kuat. Dia tidak lagi memiliki apapun untuk dikejar di dunia ini. Dia menyerang jalan menuju umur panjang. Selama proses sosok berpakaian putih itu menaklukkan jalan abadi, puluhan ribu helai kemegahan abadi turun, mampu membunuh semua makhluk hidup di surga. Namun, dia bahagia dan tak kenal takut, berdiri sendirian dalam kekacauan primitif. Kaisar Iblis meraung, ingin memasuki domain abadi. Namun, ada jenis cahaya abadi tak terbatas yang menghalanginya, menyapu semua yang menentangnya. Jenis kekuatan Dao abadi ini menghancurkan alam semesta, domain bintang rusak parah. Mengapa kita tidak bisa melihatnya? Ini adalah Kaisar Agung sejati yang mengambil tindakan. Apakah kita bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melihatnya? Suara sang bijak agung bergetar. Ini adalah penyesalan terbesar dalam hidupnya. Honglong. Dalam adegan itu, penguasa Kaisar Iblis membumbung tinggi ke langit, membawa serta energi kekacauan primitif yang meluap dari surga. Seolah-olah itu telah menembus sesuatu, melepaskan kekuatan abadi. Aku melihatnya, aku melihatnya. Kaisar Iblis menyerang jalan abadi. Pada saat ini, Taois 100 kesengsaraan tiba-tiba berteriak, ekspresinya sangat bersemangat. Sebagai orang bijak agung, dia juga memiliki sepasang mata yang sangat aneh, yang memungkinkannya untuk menangkap pemandangan yang buram. Dia melihat pemandangan Kaisar Iblis menyerang jalan umur panjang. Tubuh dan pikiran Taois 100 kesengsaraan bergetar. Dia berlutut di tanah, bergumam pada dirinya sendiri dan terus bersujud. Ini sangat berbeda dengan perilakunya yang biasa. Saat ini, dia tampak seperti orang yang taat beribadah. Kaisar Iblis sangat perkasa, membawa seberkas cahaya pada generasi kita, membuktikan keberadaan domain abadi. Saya yakin itu memang benar. Dia hampir meledakkannya. Immortal Domain, menapaki jalan kehidupan yang panjang, membantai langit yang cerah. Bisakah kita benar-benar menyaksikan keberadaan Immortal Domain? Yang lain juga terkejut, hati mereka bergetar. Sama seperti legenda, pemandangan di altar Dewa Iblis berubah lagi. Pada saat ini, banyak orang melihat bahwa di dunia yang telah hancur selama 10.000 tahun, jalan kehidupan yang panjang sepertinya telah muncul. Pakaian putih Kaisar Iblis yang tak tertandingi diwarnai dengan darah. Dia maju selangkah demi selangkah, menuju pantai yang tidak diketahui, menuju masa depannya, menuju keabadian. Tidak ada yang tahu pertempuran seperti apa yang dia alami, harga seperti apa yang dia bayar untuk mengukir jalan ini. Semua orang seperti patung tanah liat. Itu adalah kaisar besar sejati yang mengambil tindakan, membangun legenda yang tak tertandingi, mengukir jalan seperti ini. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah, matanya tegas. Bahkan seseorang sekuat Kaisar Iblis, demi bertarung di jalan ini, menderita luka berat. Pakaiannya yang seputih salju diwarnai dengan darah, membuat penampilan heroiknya tampak lebih luar biasa, dunia lain. Kaisar Iblis yang tak tertandingi itu heroik dan mengesankan, rambut hitamnya tergerai secara alami, pakaian putihnya lebih murni dari salju, titik-titik darah bermekaran darinya. Temperamennya luar biasa, penampilannya seperti batu giok.
Dia adalah seorang pria seperti dewa. Dia mengukir jalan abadi, membantai langit yang cerah. Semua orang tercengang, semuanya terguncang. Ini menciptakan sejarah, membangun legenda yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang merasa seperti tercekik, semua darah mereka mendidih. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan keras. Tidak ada di masa lalu, tidak ada di masa sekarang, dan mungkin tidak akan ada di masa depan. Mereka belum pernah mendengar ada orang yang melangkah ke domain abadi, menapaki jalan kehidupan yang panjang. Apakah Kaisar Iblis mencapai keabadian? Darah semua orang mendidih, seolah-olah mereka mengalami legenda ini sendiri, membangun acara besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka ingin berteriak dan berteriak, memberi tahu seluruh alam semesta. Para orang suci gemetar, sangat tulus, berlutut dari lubuk hati mereka yang terdalam. Ini adalah Kaisar Iblis berpakaian putih yang luar biasa, seorang pria yang seperti dewa, layak untuk dihormati semua orang. Di jalan abadi yang membuat banyak pahlawan berharap, berduka, dan putus asa, Kaisar Iblis memuntahkan seteguk darah. Itu sangat indah, benar-benar membuat hati semua orang merasa sakit. Tubuh Kaisar Iblis bergoyang, hampir jatuh ke jalan. Darah merah terang tersebar di pakaian putihnya, mekar sedikit demi sedikit. Itu sangat mencolok, membuat hati semua orang bergetar. Tidak ada yang menyangka lukanya akan separah ini, melebihi imajinasi mereka. Kaisar Agung kuno terluka. Jiwa semua orang bergetar. Bagi mereka, ini adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Kaisar besar mewakili Dao ekstrim di dunia ini, yang mampu menekan masa lalu yang tak berujung. Mereka belum pernah terluka parah sebelumnya. Dalam keadaan normal, mereka tak tertandingi di dunia ini, memerintah 9 langit 10 bumi. Mereka tidak akan menderita luka sedikit pun, tidak peduli seberapa ringannya. Saya akhirnya tua, tidak mengecewakan kejayaan masa lalu. Kaisar Iblis berkata pada dirinya sendiri, merasakan kesepian. Meskipun dia heroik dan mengesankan, wajahnya masih muda, matanya dipenuhi dengan perubahan waktu yang tak ada habisnya. Ini adalah tahun-tahun terakhirnya, jauh melewati masa puncaknya. Tidak peduli seberapa hebatnya eksistensi mereka, akan ada hari ketika mereka akan menjadi tua. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, kesedihan seorang kaisar yang agung. Roh primordial mereka akan dihancurkan, mempengaruhi setiap bagian tubuh mereka, menyebabkan energi darah mereka layu, kehilangan kejayaan masa lalu yang tak tertandingi. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, hari yang cepat atau lambat akan tiba. Semua orang sangat gugup, menahan nafas. Tempat ini sunyi senyap. Hati semua orang bergetar, memperhatikan hal ini tanpa berkedip. Akankah Kaisar Iblis dapat berjalan di jalan ini sampai akhir, membangun kehidupan yang panjang, mencapai puncak keabadian? Jika itu benar, maka itu akan menggulingkan pemahaman semua orang sejak zaman kuno hingga sekarang. Semua orang merasa seperti tercekik, menunggu hasil akhirnya. Ini adalah sejenis siksaan. Apakah dia akan menjadi abadi, atau apakah dia akan mati dalam kesedihan? Kaisar Iblis yang luar biasa berjalan ke depan. Dia merasa sulit untuk menstabilkan tubuhnya, bergoyang dengan intens, hampir jatuh ke tanah beberapa kali. Ini hanyalah seorang kaisar besar kuno, kapan dia pernah berada dalam situasi sesulit ini sebelumnya. Keberadaan Maha Kuasa yang menekan 9 langit 10 bumi, saat ini, berada di ambang kehancuran, setiap langkahnya sulit, akan jatuh ke jalan itu. Peng! Tiba-tiba, jalan itu runtuh. Sang makhluk abadi tidak dapat dilihat di depannya, jalan itu tidak dapat dilihat di belakangnya, tidak ada yang ada lagi. Kaisar Iblis terbang secara horizontal, darah memercik melalui kehampaan. Kalah. Hati semua orang menegang, seolah-olah ada tangan besar yang mencengkeram mereka. Kemudian, mereka merasakan rasa sakit yang luar biasa. Ini adalah jenis kebencian yang tak berujung. Waktu yang tak berujung, hanya muncul sesaat, satu-satunya lokasi yang benar, bertarung melawan langit di puncak. Ketika semua faktor ini digabungkan, mungkin saya bisa menerobos. Mencapai puncak. Sayang sekali, saya sudah tua, tidak dapat memulihkan kekuatan puncak saya. Kaisar Iblis kesepian, membawa penyesalan tak berujung. Kata-katanya suram. Dia hanya sedikit melenceng, namun dia masih jatuh di jalan abadi. Pada saat ini, pikirannya sepertinya telah menembus masa lalu, sekarang, dan masa depan, membuat semua orang dengan jelas merasakan jenis emosi itu. Asno Rabbit pada awalnya adalah makhluk terlemah, tetapi ia maju selangkah demi selangkah, pada akhirnya menjadi Kaisar Iblis yang tak tertandingi, membangun zaman keemasan yang paling gemilang, namanya mengguncang seluruh sejarah.
Sue Yueqing, seorang jenius pembengkok surga, bergerak tanpa hambatan sepanjang hidupnya. Dalam sekejap waktu yang tak ada habisnya itu, dia berjuang melewati jalan abadi, menerjang maju, namun pada akhirnya, dia tidak dapat mencapai ujungnya. Titik waktu, sekejap itu datang terlambat. Pada saat itu, usianya sudah tidak muda lagi. Meskipun dia adalah seorang kaisar yang hebat, masih ada saat-saat ketika dia mengalami kemunduran. Dia hanya sedikit melenceng, tetapi pada akhirnya, dia tetap tidak bisa mencapai ujung jalan abadi. Semua orang terdiam, semuanya sangat tersentuh. Mereka menghela nafas untuk Kaisar Iblis yang luar biasa. Dia hanya sedikit melenceng, tapi pada akhirnya, dia masih gagal. Semua orang merasa kasihan padanya, hati mereka berduka. Itu benar-benar terlalu disesalkan. Bukan karena pria yang seperti dewa ini tidak kuat, tapi karena kondisi terkuatnya telah berlalu. Seberapa ilahi Kaisar Iblis sebenarnya? Jika energi darahnya berkembang, ketika kekuatan bertarungnya mencapai puncaknya, dia mungkin berhasil. Sayang sekali, pria seperti dewa ini. Pada akhirnya, semua orang hanya bisa merasakan penyesalan seperti ini, dalam hati menghela nafas. Penyesalan Kaisar Iblis terukir di hati semua orang, beresonansi dengan mereka. Ayo lakukan lagi, aku akan menggunakan hidupku untuk melawan. Dalam kekacauan utama air terjun ilahi yang mengubur Kaisar Iblis, seorang penguasa pengukur surga bergegas, bertarung menggantikan Kaisar Iblis yang lama. Ia bergegas menuju jalan abadi yang rusak, ingin membuka jalan baru. Aku melewatkannya, waktu telah berlalu. Kaisar Iblis bergumam. Penguasa abadi yang menentang surga tidak mau, merasakan kesedihan untuk Kaisar Iblis. Ia mengacungkan kekuatan Dao ekstrim, bergegas menuju akhir legenda, berharap untuk mengubah akhir yang penuh penyesalan ini. Kekuatan ilahi sejati dari seorang kaisar yang agung. Di tempat itu, waktu menjadi kacau, ruang runtuh, semuanya menjadi sangat kacau. Semua orang tidak bisa melihat apapun. Tidak apa-apa bahkan jika aku tidak menginginkan jalan abadi, bagaimana aku bisa kehilanganmu? Pakaian putih Kaisar Iblis yang luar biasa diwarnai dengan darah. Dia menghela nafas sendirian dalam angin, berdiri di samping tumpukan tanah kuning, secara pribadi mengubur senjata yang telah menemaninya sepanjang hidupnya. Dia sudah tua, tidak berdaya untuk memulihkan kehidupan penguasa Kaisar Iblis. Chapter 1379 merebut penguasa abadi. Ini adalah penyesalan dalam hidup, dan sulit bagi orang untuk menerimanya. Kaisar Iblis dari satu generasi mati dengan penyesalan. Dia mengirimkan senjata yang telah menemaninya sepanjang hidupnya ke dalam angin dingin, dan dikubur di dalam tanah. Dia juga tidak punya waktu lama untuk hidup. Semangat primordialnya ditandai oleh waktu, dan tubuhnya secara alami tidak bisa bertahan lama kecuali keduanya dipisahkan. Tapi jika itu masalahnya, apa gunanya meninggalkan cangkang daging? Kaisar Iblis meninggal, dan penguasa pengukur surga dipecah menjadi 5 bagian, meninggalkan penyesalan yang besar. Pria yang luar biasa jutaan tahun yang lalu ini telah meninggal dengan sedih. Sangat disayangkan bahwa Sue Yueqing adalah makhluk tertinggi yang perkasa. Tirai cahaya berubah menjadi hujan, dan jejak kaki di altar Dewa Iblis menghilang. Pada titik ini, tekanan agung menghilang, dan hanya penguasa Kaisar Iblis yang rusak yang tersisa. 5 pecahan senjata Kaisar merekam semua yang terjadi dalam pertempuran itu. Sayangnya, dewa di dalamnya hampir dilenyapkan, dan yang tersisa hanyalah jejak yang rusak. Sang bijak agung berdiri, dan para pahlawan berhenti bersujud. Mereka semua menatap penguasa Kaisar Iblis yang rusak. Itu terbuat dari Feather Azure Gold, dan ada tanda seperti bulu besar di atasnya, seolah-olah itu adalah makhluk abadi yang terbang. Para ahli dunia bawah, dewa utama yang datang dengan kuali, dan sage agung lainnya bertindak pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka semua mengulurkan tangan besar untuk meraih ke depan, dan mereka semua ingin merebut pecahan senjata Kaisar. Semua orang menahan niat membunuh mereka dan melepaskan kedamaian. Bahkan tangan Dewa Iblis berjubah hitam dari dunia bawah, yang ditutupi dengan rambut hitam, juga melepaskan kemegahan suci yang langka. Di kejauhan, semua orang iri. Hanya orang-orang dengan level ini yang bisa memperebutkan pecahan senjata Kaisar. Yang lain bahkan tidak perlu memikirkannya. Di era tanpa Kaisar, sage agung adalah eksistensi absolut. 6 atau 7 tangan besar turun pada saat yang sama, dan saat mereka hendak mengambil pecahannya, niat membunuh yang mengerikan menyapu altar Dewa Iblis, dan itu tidak bisa diblokir sama sekali. Semua orang terkejut. Berapa banyak makhluk yang telah dibunuh untuk menciptakan pemandangan seperti itu? Semua orang melihat tumpukan mayat dan lautan darah. Darah meluap ke langit,
dan tulang-tulang putih membentuk gunung. Siapa ini? Pada saat genting seperti itu, dia benar-benar berani menjadi begitu kejam, menggunakan niat membunuh yang paling menakutkan untuk mengaktifkan pecahan senjata kaisar untuk menargetkan Sage Agung. Boom! Mereka sangat marah. Ini jelas-jelas merupakan rencana untuk melawan mereka, menangkap mereka semua dalam satu gerakan dan melukai mereka sampai mati. Kekuatan raja yang menakutkan muncul, dan penguasa kaisar iblis yang rusak diaktifkan. Itu memancarkan cahaya cian, dan garis-garis naik ke langit dan bumi tercetak di langit. 5 pecahan itu bergegas menuju 5 arah yang berbeda, menyapu kerumunan. Oh, roh suci golem adalah yang paling menyedihkan. Dia memiliki penguasa emas hijau air mata abadi padanya, tapi itu tidak menyerah, melepaskan seuntai kekuatan ilahi. Akibatnya, dia langsung menjadi sasaran. Sebuah sinar ilahi melintas. Separuh kecil dari tubuh golem itu tertembus. Darah ilahi mengalir keluar, menyebar ke dalam kehampaan, menghancurkan gunung-gunung dan sungai-sungai di bawahnya hingga tak bisa dikenali. Manusia batu itu berteriak. Dia bergerak dan menarik diri, memotong sebagian tubuhnya untuk mencegah dirinya berubah secara pasif menjadi Dao. Kemudian, dia dengan cepat jatuh, melakukan semua yang dia bisa untuk memperbaiki tubuh batunya dengan cepat. Dia adalah eksistensi yang paling kuat di antara Sage Agung. Di masa lalu, dia tidak pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti saat ini. Dia tidak ingin menderita luka serius lagi dan lagi. Hal ini membuat kemarahannya melonjak ke langit, tapi dia tidak punya pilihan selain menahannya. Raja Iblis Banteng juga terpukul. Selain kehilangan inkarnasi, salah satu lengannya juga hancur berantakan. Darah sang bijaksana agung tersebar keluar, membuat ekspresinya sangat buruk. Dewa Iblis berjubah hitam dari dunia bawah meraung dengan marah, mencari pelakunya. Dia hampir tertusuk sampai mati oleh senjata yang patah, dan dia menggunakan mayat dewa yang telah dimurnikan selama bertahun-tahun sebagai pengganti untuk menghindari bencana ini. Dewa utama dari organisasi dewa juga memiliki ekspresi jelek. Sebuah lubang seukuran kepalan tangan muncul di kuali tembaga. Dia juga mengalami serangan berbahaya. Itu adalah Dewa Iblis Agung. Hanya dia yang memiliki niat membunuh seperti ini. Dia sebelumnya telah menghancurkan bintang kehidupan kuno, membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang berteriak, jika ini benar-benar terjadi, maka Dewa Iblis Agung terlalu menakutkan. Dia berani bertindak melawan Sage Agung, dan seperti yang diharapkan, dia sangat berani. Ini bahkan tidak bisa digambarkan sebagai merebut makanan dari mulut harimau. Ini menantang surga. Bahkan jika dia sangat kuat, makhluk tertinggi dari jalur kuno umat manusia, tak tertandingi di seluruh jalur bintang, tidak mungkin dia bisa menantang Sage Agung di puncak absolut. Pada saat ini, berani mengambil tindakan membutuhkan keberanian yang besar. Selain itu, pada saat ini, berbagai ras berada dalam kekacauan. Raungan Great Sage sendiri sudah tidak berguna, dan semua orang mulai melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Ini secara alami memicu pembantaian. Ini adalah dunia yang berlumuran darah. Satu getaran dari pecahan senjata kaisar akan menghasilkan hujan darah. Banyak ahli yang gugur, tidak mampu menahan kekuatan kaisar semacam ini. Mungkin itu bukan Dewa Iblis Agung, tapi seorang raja manusia yang mengambil tindakan, mengaktifkan pecahan senjata kaisar. Seseorang berteriak. Adegan itu sudah lama menjadi kacau. Bagi kebanyakan orang, tidak penting siapa yang mengambil tindakan. Mereka semua berebut untuk melarikan diri untuk hidup mereka, ingin meninggalkan tanah iblis yang berlumuran darah ini. Jika mereka terlambat selangkah saja, mereka bisa mati. Hanya Sage Agung dari barusan yang sangat marah, membenci orang dalam kegelapan karena menyimpan niat jahat. Dia benar-benar berani bertindak seperti ini, menggunakan cara curang untuk melawan mereka. Mereka benar-benar tidak bisa menelan kemarahan ini. Indera spiritual mereka tajam, tetapi mereka tidak bisa langsung mengunci orang itu. Mereka hanya tahu bahwa dia adalah seorang junior, dan jika tidak ada hal yang tak terduga terjadi, dia seharusnya menjadi salah satu makhluk tertinggi dari jalan kuno umat manusia. Di mana Dewa Iblis Agung? Banteng tua ini akan merobekmu hidup-hidup. Raja Banteng Iblis meraung. Matanya yang besar melotot, seolah-olah 2 bintang besar terkumpul di sana. Raja manusia, aku benar-benar ingin melihat apakah kamu bisa menjadi raja di antara manusia. Roh suci manusia batu juga mengeluarkan suara dingin, penuh dengan kedinginan dan kekejaman. Keduanya secara alami tidak segera menentukan siapa dalang dari semua ini. Karena seseorang mengatakan itu adalah Dewa Iblis besar atau Raja Manusia, maka mereka akan memperlakukannya sebagai mereka berdua.
Bagaimanapun, mereka semua adalah makhluk tertinggi muda dari ras manusia. Membunuh satu lagi sekarang adalah satu lagi untuk mencegah mereka menjadi bencana besar di masa depan. Amitabha, Amitabha, Amitabha. Biksu tua dari Padang Bintang Amitabha berteriak. Alis kuningnya sedikit terkulai saat dia menghalangi kedua ahli itu. Siapa yang benar dan siapa yang salah, kami masih belum bisa memastikan. Tolong jangan bertindak gegabah. Raja Banteng Iblis berteriak, botak, mudah bagimu untuk mengatakannya. Anak nakal yang bahkan belum tumbuh semua rambutnya berani naik ke leher kita. Apakah kamu masih ingin melindunginya? Biksu, jangan mencampuri urusan orang lain. Betapa tidak sopannya kamu berkultivasi di jalan kuno umat manusia. Pelindung dao umat manusia semuanya berdiri untuk menghalangi mereka. Ah! Tangisan menyedihkan naik dan turun. 5 pecahan senjata kaisar semuanya terbang keluar, menciptakan bencana besar. Darah memercik ke segala arah, dan itu adalah pemandangan yang tragis untuk dilihat. Bahkan sang bijak agung tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia tidak berani bertahan lebih lama lagi dan bersembunyi di tengah kerumunan, mengamati sambil mundur. Pemandangan ini terlalu menakutkan. Satu-satunya hal yang membuat orang sadar adalah bahwa 5 senjata kaisar tampaknya memiliki jejak kejelasan setelah beberapa saat. Semacam pemikiran dari masa lalu kembali, dan pembantaian berangsur-angsur berhenti. Dewa sejati di dalam penguasa kaisar iblis telah dilenyapkan, dan yang tersisa hanyalah kehendak yang tersisa. Setelah bertahun-tahun dipelihara dan tumbuh, itu sudah lama bermutasi dan bukan lagi senjata kaisar yang asli. Selamat datang kembali penguasa abadi. Pria berjubah hitam dari dunia bawah mengeluarkan raungan dan melantunkan sebuah kitab suci. Itu sebenarnya adalah bagian dari teks iblis kuno, dan sebuah fluktuasi aneh mengalir keluar, membangkitkan kenangan lama senjata kaisar. Dengan sebuah dentang, penggaris abadi yang patah terbang ke dalam peti mati perunggu dan menghasilkan suara keras. Ini bukanlah serangan yang sebenarnya. Itu adalah bagian dari teks ilahi iblis yang ditinggalkan oleh kaisar iblis. Tidak ada yang akan berpikir bahwa orang-orang dari dunia bawah akan benar-benar memiliki segmen yang mereka miliki, dan itu telah membangkitkan kesan dan pemikiran yang baik dari penguasa abadi. Namun, gelombang darah menutupi langit dan menutupi bumi. Niat membunuhnya meluap ke langit, dan langsung menghantam peti mati. Kaca. Tidak diragukan lagi, ini adalah sebuah bencana. Peti mati perunggu ditembus oleh penguasa abadi yang gelisah. Seluruh tubuhnya retak, dan sebuah lubang besar muncul. Siapa? Suara pria berjubah hitam dari dunia bawah itu dingin saat dia melihat ke arah dewa utama yang memegang kuali. Tempat ini benar-benar kacau. Pecahan-pecahan penguasa kaisar iblis tidak lagi ganas. Sage Agung mulai menggunakan semua metodenya untuk menenangkan mereka dan menarik mereka ke sisinya. Tanpa disadari, sepotong penguasa abadi menghilang. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Ekspresi sang bijak agung sangat tidak sedap dipandang. Dalam kegelapan, Ye Fan juga mengerutkan alisnya. Mungkinkah dewa iblis besar atau raja manusia telah berhasil? Dia bisa yakin bahwa orang yang menyerang Sage Agung memang merupakan yang tertinggi dari generasi muda. Ye Fan diam-diam melantunkan sebuah bagian dari tulisan suci yang berasal dari 9 naga yang menarik peti mati. Hanya gelombang esensi, energi, dan roh yang meluap, dan tidak ada kehendak atau suara ilahi. Ini bukanlah pemenjaraan, tetapi sebuah bentuk komunikasi. Formula tentara berkomunikasi dengan penguasa abadi, langsung mengurangi kegelisahannya seminimal mungkin. Tulisan suci dalam 9 naga yang menarik peti mati tidak banyak berguna. Sebaliknya, 9 tebasan dari King Tirth dan Sutra Hati melepaskan efek ilahi. Ini adalah bagian dari prinsip-prinsip yang dipertukarkan oleh Ye Fan dan Pang Bo. Di bawah efek ganda dari Sutra Kaisar Iblis dan formula tentara, penguasa abadi menghilang dengan kilatan cahaya ilahi dan muncul di tubuhnya. Bagian kedua dari penguasa Kaisar Iblis menghilang ke udara. Tidak ada yang tahu bahwa itu telah memasuki laut reinkarnasi Ye Fan. Di sana, teratai hijau 3 daun bergetar, dan senjata kekaisaran ini segera menjadi tenang. Jantung Ye Fan berdetak kencang. Dia terdiam beberapa saat. Hampir dalam sekejap mata, ketika Ye Fan kembali ke akal sehatnya, penguasa abadi ketiga telah menghilang tanpa jejak. Dia tidak tahu di tangan siapa benda itu mendarat. Semua orang tahu bahwa tidak mungkin untuk secara paksa menekan penguasa abadi. Jika tidak, mereka pasti akan berubah menjadi abu oleh penguasa Kaisar Iblis. Mereka percaya bahwa orang yang mendapatkannya memiliki teknik rahasia yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis di dunia ini, atau terkait erat dengan ras iblis, membangkitkan ingatan lama penguasa abadi, dan memperoleh pengakuannya.
Semua orang bijak tampak acuh tak acuh, dan tidak ada emosi yang terlihat. Tidak ada yang tahu siapa di antara mereka yang mendapatkannya. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun dan memanggil dua senjata kekaisaran yang tersisa. Ye Fan fokus dan diam-diam membaca kitab suci kuno King Tir. Dia terhubung dengan rumus tentara ke penguasa abadi lainnya. Kali ini, dia menghadapi perlawanan besar karena orang misterius lainnya juga berkomunikasi dengan penguasa Kaisar Iblis. Swiss. Dengan kilatan cahaya hijau, cahaya abadi merobek kehampaan. Fragmen penguasa abadi keempat menghilang, dan hasil akhirnya adalah memasuki laut reinkarnasi Ye Fan. Dia berhasil mendapatkannya. Ada total 5 pecahan senjata kekaisaran. Pada saat ini, 2 dari fragmen penguasa abadi ada di tangannya. Ini bahkan mengejutkan Ye Fan. Ada tidak kurang dari selusin Grid Sage yang hadir, dan 2 di antaranya benar-benar mendapatkan penguasa Kaisar Iblis. Itu benar-benar tak terduga. Swoosh. N. Chapter 1380 Kekacauan Mayat. Di laut reinkarnasi, 2 pecahan penguasa itu terbaring tidak aktif, mengalir dengan cahaya biru berkabut. Tampaknya sangat damai. Ye Fan yang mengambil tindakan saat ini tidak ada bedanya dengan merebut makanan dari mulut harimau. Akan menjadi bencana jika dia bertarung dengan Sage Agung untuk mendapatkan senjata kekaisaran. Tempat ini kacau balau. Semua orang mencari penguasa Kaisar Iblis. Artefak semacam ini tidak bisa diambil secara paksa, jadi mereka hanya bisa berkomunikasi dengannya. Jika tidak, bahkan Sage Agung pun akan dihancurkan menjadi debu. Amitabha. Biksu tua beralis kuning itu mengucapkan nama Buddha. Jembatan emas ungu di bawah kakinya memanjang, dan kekuatan keyakinan yang paling murni dan paling menguntungkan mengalir, mengelilingi penguasa terakhir. Kultivasi biksu tua itu sangat dalam. Tubuhnya diselimuti oleh banyak lingkaran cahaya, membuatnya terlihat berwibawa. Para bodhisattva dan Buddha kuno muncul di atas kepalanya. Mereka melantunkan kitab suci kuno dan berkomunikasi dengan penguasa Kaisar Iblis, ingin membawanya ke dalam agama Buddha dan menjadikannya senjata Dao pelindung. Bergemuruh. Sebuah kuali besar melayang naik turun. Kepala dewa dari organisasi dewa melakukan gerakannya, mengaktifkan senjata tersebut. Semua jenis pola muncul di dinding kuali, termasuk pola kuno, bunga, burung, ikan, serangga, angin, hujan, guntur, dan kilat. Ini berisi jenis kekuatan kehidupan ketika segala sesuatu pertama kali dilahirkan, ketika langit dan bumi dibuka. Ini berubah menjadi gelombang esensi abadi, mengalir menuju penguasa abadi untuk memperbaikinya. Dentang. Ahli berjubah hitam dari dunia bawah tidak mau ketinggalan. Peti mati kuno bergetar dan sebuah tulisan suci penguburan terdengar, seolah-olah berkabung untuk Kaisar Iblis. Orang bijak agung bergerak bersama, menggunakan segala macam metode untuk memperjuangkan penguasa terakhir. Mengenai siapa yang memiliki 4 bidak pertama, tidak ada yang tahu. Secara logika, mereka seharusnya jatuh ke tangan mereka juga. Ye Fan mengerutkan kening. Dia tidak bisa mendapatkan penggaris emas ini sekarang. Sage Agung sedang memperjuangkannya, jadi kemungkinan besar akan ada masalah. Boom! Biksu tua dari Padang Bintang Amitabha mengeluarkan sebuah mangkuk sedekah. Cahaya Buddha bersinar terang, dan ada banyak karakter iblis di dalamnya. Karakter-karakter itu tampak seperti naga dan kin. Dewa kepala dari organisasi dewa tidak mau ketinggalan. Puluhan ribu roh di dalam kuali muncul pada saat yang sama, beresonansi dengan penguasa Kaisar Iblis, ingin mendapatkan persetujuannya. Pada saat yang sama, Taois 100 kesengsaraan duduk bersila di kehampaan, melantunkan kitab suci iblis. Dia adalah iblis tua yang sesungguhnya. Darah di tubuhnya melonjak saat dia memanggil nama Sage Agung dari ras iblis. Ye Fan mundur diam-diam dan meninggalkan Gunung Dibing dengan sejumlah besar kultivator. Dia tidak ingin terlibat dalam badai terakhir dan muncul di tempat kuno lain di pemakaman. 1 jam kemudian, tirai besar jatuh, dan penguasa abadi terakhir diperoleh. Seluruh area gunung mendapatkan kembali ketenangannya. Wajah Sage Agung dingin, dan tidak ada yang tahu apa yang dia rasakan. Tidak ada yang tahu siapa yang paling diuntungkan dalam pertempuran ini. Kelima senjata kaisar semuanya telah lenyap. Kami akan pergi, tidak akan pergi lebih jauh. Beberapa kultivator berteriak. Tempat ini terlalu berbahaya. Mereka tidak mau memasuki makam kekaisaran agung, takut mereka akan mati sia-sia di sini. Mereka adalah kultivator keliling dan tidak memiliki pemimpin yang kuat. Pasukan lainnya tenang dan tidak membuat keributan, karena mereka direkrut oleh Sage Agung, pelindung suku. Banyak pikiran ilahi yang kuat melanda, mencoba untuk melihat melalui kultivator yang tak terhitung jumlahnya yang hadir.
Sang bijak agung tidak mau menyerah dan ingin mencari tahu siapa penguasa Kaisar Iblis. Pasukan dari berbagai ras melanjutkan perjalanan mereka, meninggalkan daerah pegunungan dan menuju ke arah lain. Tiba-tiba, sebuah fluktuasi yang keras dan aneh datang. Di tempat itu, ada sebuah gunung besar yang bahkan lebih besar dari bintang. Gunung itu berada di dalam kehampaan, seekor naga merah raksasa yang meliuk-liuk, bergerak di dalam gua kuno. Tunggangan Kaisar Iblis. Itu adalah naga merah besar yang telah bermanifestasi sebelumnya. Ia tinggal di sini, di langit di belakang Gunung Dibing. Fluktuasi yang sangat besar menekan semua orang. Bahkan hati sang bijak agung bergetar, dan dia menghadapinya dengan hati-hati. Keponakan, jangan lupakan pamanmu. Taois 100 kesengsaraan bermata tajam dan melihat Longma sekilas. Itu mengambang di gua naga, dikelilingi oleh gumpalan ki naga. Sang maha bijak terdiam beberapa saat. Kali ini, dia mengamatinya dengan seksama dan menemukan bahwa naga merah itu bukanlah tubuh yang sebenarnya, tetapi ki esensi yang tak terpadamkan, terbungkus dalam sebuah tanda. Itu sama sekali bukan tubuh yang hidup, tapi tanda yang ditinggalkan oleh tunggangan Kaisar Iblis. Memikirkannya dengan hati-hati, itu masuk akal. Bahkan Kaisar Iblis telah mati, bagaimana tunggangannya bisa hidup sampai sekarang? Itu pasti telah menjadi debu dalam perjalanan waktu. Bentuk gunung ini seperti sebuah makam kuno, yang secara khusus digunakan untuk menguburkan naga merah. Gunung ini menggantung di antara langit dan bumi, megah dan agung. Dahulu kala, Kaisar Iblis Roh yang secara pribadi menguburkan tunggangannya di Tanah Kuning dan mendirikan sebuah monumen untuknya. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, Longma yang lain muncul. Ia mengeluarkan sebagian esensi yang ditinggalkan oleh naga merah di makam besar dan melemparkan dirinya ke rekannya. Keduanya bergabung bersama. Bisa dikatakan bahwa ini adalah keberuntungan alami Longma. Orang biasa tidak bisa mendapatkannya. Ini adalah warisan dari jenisnya sendiri, metode kultivasi yang ditinggalkan oleh leluhur klan Longma. Ini ditingkatkan oleh Kaisar Iblis. Semua orang iri. Bahkan jika mereka mendapatkan pecahan dari penguasa abadi, panen mereka mungkin tidak akan sebesar Longma. Itu adalah warisan yang melampaui zaman dan bermandikan energi esensi naga merah. Apa yang membuat semua orang merasa tidak berdaya adalah sulit untuk didekati. Ada jejak klan Longma di sana, membuat orang biasa sulit untuk mendekat. Honglonglong. Sungai besar itu melonjak. Sebuah sungai mayat mengalir keluar dari urat nadi kuno yang jauh. Ini adalah mata air kuning. Semua orang dengan sengaja menghindarinya, ingin menjelajahi tempat lain terlebih dahulu. Namun, pada akhirnya mereka tetap menemukannya lagi. Sungai kuning berlumpur ini memiliki 9 kelokan dan 18 tikungan. Sungai ini mengalir melalui pegunungan ini dan banyak tempat di wilayah kuno, mengalir melalui seluruh pemakaman. Menyebutnya sebagai makam yang besar tidaklah cukup. Ini adalah dunia nyata dengan gunung, sungai, dan semua makhluk hidup. Ada obat-obatan kuno yang berakar di antara celah-celah bebatuan, puncak-puncak besar yang menjulang tinggi di atas awan. Roar. Sebuah lolongan panjang terdengar. Raungan yang merobek hati dan membelah paru-paru terdengar dari hulu sungai mayat. Makhluk dengan sayap kelelawar dan tubuh seperti kera iblis melesat melintasi langit. Itu adalah iblis mayat. Seorang kultivator tua berteriak dengan khawatir. Ini adalah makhluk yang hanya bisa dilahirkan di tanah bahaya Yin ekstrim kuno. Itu sangat jahat dan jahat, sejenis roh jahat yang tidak bisa lebih ganas. Bukan hanya satu, ada sekelompok di sana. Semua orang berteriak karena khawatir. Ini adalah ras yang besar. Beberapa dari mereka ditutupi dengan bulu putih tanpa sayap. Mereka terlihat seperti mayat tua saat mereka terbang melintasi langit. Ada beberapa yang berwarna ungu dan ditutupi sisik yang lebat. Mereka memiliki tanduk dan sayap iblis di punggung mereka. Nyanyikan kitab suci. Pelindung Dao umat manusia memerintahkan. Sebelum masuk, semua orang sudah mengantisipasi bahwa kemungkinan besar akan ada beberapa jenis makhluk yang lahir dari energi Yin di pemakaman ini. Selain itu, mereka mungkin sangat kuat, dan kitab penebusan fana dan metode lain tidak bisa menetralisir mereka. Lebih dari 100 orang melantunkan kitab suci bersama-sama. Ada beberapa perbedaan dengan kitab suci yang diucapkan Ye Fan. Ini bukanlah kitab suci penebusan fana yang sempurna. Itu sampai-sampai yang Ye Fan dapatkan di bumi pun tidak lengkap. Hanya lampu wajah iblis berbentuk manusia yang melantunkan misteri mendalam dari kitab suci yang paling primitif. Dia hanya menemukan ini setelah membandingkannya. Auman bergema di udara saat sungai mayat melonjak. Makhluk-makhluk aneh keluar dari air satu demi satu. Beberapa memiliki rambut acak-acakan,
beberapa memiliki sisik menyeramkan yang menutupi tubuh mereka, dan semuanya memancarkan energi mematikan. Semua orang meneriakkan ayat-ayat suci. Kitab suci ditransmisikan satu demi satu, bersinar dalam kehampaan. Bagi makhluk-makhluk ini, hal itu seperti kesengsaraan surgawi. Mereka terkejut dan mulai melawan. Mengaum. Auman yang melimpah dari surga terdengar di udara. Beberapa makhluk terbang dari hulu sungai mayat. Penampilan mereka aneh, dan setiap orang dari mereka seperti dewa petir. Bulu-bulu di tubuh mereka berkedip-kedip dengan cahaya keemasan yang redup. Mereka adalah daging dan darah yang lahir dari energi mayat. Kemudian, mereka berubah menjadi dewa yin. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Tatapan mereka merobek kehampaan, dan mereka bahkan tidak takut pada Sage Agung. Dengan suara keras, langit dan bumi runtuh. Dewa-dewa yin bertabrakan dan bertempur melawan orang-orang suci. Mereka segera melepaskan serangan yang paling menakutkan. Bahkan seseorang yang sekuat Raja Iblis Banteng hampir terbunuh. Dia terjepit oleh dua dewa yin. Jika bukan karena kekuatan cakram berlian, dia akan berada dalam bahaya. Ekspresi semua orang berubah. Mereka tidak berani terganggu lagi. Sage Agung bergerak maju bersama dan menyerang ke depan. Darah memercik satu demi satu saat pertempuran berlangsung. Pasukan lainnya melantunkan ayat-ayat suci, berubah menjadi untaian cahaya ilahi yang meretas ke arah para hantu ini. Pertempuran besar datang begitu tiba-tiba. Dari hulu sungai mayat, beberapa makhluk yang menyerupai guntur terbang. Bulu emas mereka cemerlang, dan kehebatan pertempuran mereka sangat mengejutkan. Mereka bisa bersaing dengan Sage Agung secara setara. Mata air kuning melonjak dan suara siulan yang menakutkan terdengar terus-menerus. Semakin banyak roh yin muncul dan menyerang semua orang. Lantunan kitab suci, ratapan hantu dan lolongan dewa, dan suara-suara lainnya saling terkait. Tempat ini menjadi gempar. Energi yin dan energi kehidupan hidup berdampingan, berubah menjadi energi yin dan yang. Mereka tidak berani untuk terus memikirkannya. Jika mayat kaisar mengalami transformasi yang menantang surga, lupakan mereka, bahkan jika semua ahli dari 10.000 alam datang, itu tetap tidak berguna. Susun formasi, gunakan kitab suci tertinggi untuk memurnikan kekacauan mayat. Seorang pelindung Dao meraung. Spanduk besar berkibar tertiup angin. Semua orang mulai menyusun formasi pembunuhan, membunuh roh-roh yin. Pada saat yang sama, mereka melantunkan ayat-ayat suci tanpa henti, meluncurkan ekspedisi besar. Hong, pertempuran besar dimulai. Semua orang menyerang. Pola Dao dengan padat menutupi kekosongan, menjalin untaian demi untaian, berubah menjadi jaring kehancuran yang jatuh ke arah para hantu. Pada saat yang sama, nyanyian itu menjadi lebih keras, seolah-olah para dewa sedang bernyanyi. Hantu para dewa dan iblis berdiri di 9 langit. Sudah waktunya. Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Dia diam-diam mundur. Semua orang diikat di sini, dan sekarang badai energi melonjak, itu adalah waktu yang tepat untuk menyelamatkan Pang Bo. Kuali di atas kepala Ye Fan melayang naik dan turun, mengirimkan sumber energi dari semua makhluk hidup, serta air terjun dari kekuatan keyakinan murni untuk melindunginya. Dia menyeberangi sungai mayat dan meninggalkan makam kekaisaran. Selanjutnya, dia mengeluarkan platform formasi mantra yang telah dia siapkan sebelumnya dan mengaturnya di udara, menciptakan portal yang sangat besar. Energi yin dan yang mengalir melalui makam, berubah menjadi kekuatan hitam dan putih yang ditarik oleh Ye Fan. Selanjutnya, dia membuat lusinan formasi mantra untuk menstabilkan lorong. Tentu saja, semua ini telah dipersiapkan sebelumnya, jika tidak maka akan terlambat. Orang bijak agung sedang melawan para dewa yin, dan makhluk hidup melawan roh yin. Dunia nekropolis besar dipenuhi dengan formasi pembunuhan, dan segala macam energi liar dan kekerasan dilepaskan. Ye Fan tidak menunda, karena dia tidak punya waktu 1 menit pun untuk disia-siakan. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menarik energi yang menakutkan itu. Koordinat spasial sudah ditetapkan, dan portal bersinar terang saat energi liar mengalir masuk. Boom! Badai yang kacau bergegas keluar dan menghantam salah satu benua kuno di mana Pang Bo terjebak. Gunung-gunung runtuh, dan bintang-bintang bergetar. Dia benar-benar di sini. Dia ingin menyelamatkan pria yang terperangkap bernama Pang Bo. Seseorang di benua kuno berkata dengan dingin. Cukup banyak orang yang terkejut. Mereka telah menunggu lama karena mereka tahu dia akan muncul. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dia akan mampu menarik energi yang begitu liar untuk menyerang makam ilusi kaisar kuno. Apakah tuannya sudah keluar? Apakah dia sudah meninggalkan makam kaisar kuno yang sebenarnya? Salah satu kelompok itu adalah utusan Kilin dan utusan burung Vermilion.
Pada saat yang sama, makam Kaisar Iblis yang sebenarnya terbuka, dan sungai mayat melonjak saat lebih banyak orang bergegas keluar. Di depan benua kuno tempat Pang Bo terjebak, Ye Fan tersenyum dingin. Dia merasa bahwa beberapa ahli yang sangat kuat telah tiba.